Waman utawi sapane wong iku qira'a maca kono sapa man ha ing surah Yasin fi subhi ing dalam waktu subuh. Barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu subuh, entah sebelum sholat subuh atau setelahnya sholat subuh seperti ini, setelahnya sholat subuh baca surah Yasin, yakunu mongko ana kono sapa man ana iku fi amanillahi ta'ala ing dalem pengamanane Allah Ta'ala, ing dalem pangreksane Allah Ta'ala, artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sampai kapan? Ilal masai, tumeka maring waktu sore, artinya sehari itu dijaga oleh Allah. Maka hati-hati kalau kita punya niat buruk kepada orang muslim, apalagi orang muslim itu ahli membaca surah Yasin, bisa keburukan itu balik kepada diri kita sendiri. Baik keburukan dengan ucapan, misalkan kita mencela orang muslim yang ahli membaca surah Yasin, atau mendolimi dengan perbuatan dan seterusnya, padahal yang kita dolimi itu ternyata dia ahli membaca surah Yasin, padahal dia selalu dijaga oleh Allah, bisa jadi keburukan, kedoliman itu dikembalikan. Maka bagi kita yang membaca surah Yasin dan yakin Allah menjaga kita, ketika kita didolimi orang lain, dicela orang lain, dihina orang lain, Allah yang sudah menjaganya. Kita nggak usah ikut risau dalam memikirkannya, tidak usah sedih dalam merasakannya. Karena apa? Karena Allah yang akan menjaga kita. Subhanallah. Wa fi ayyi baladin, lan ing dalem endi-endine negara, idza tuliyat nalikane den maca, maksudnya di mana tempat, di wilayah, baik sekup lingkungan kampung, RT, RW, lurahan, kecamatan, kabupaten, atau negara itu sendiri, satu negara, dibacakan surah Yasin au fusirat utawa diwaca tafsiri kono apa surah Yasin. Seperti pagi ini, seperti ini kita baca tafsirnya surah Yasin. Rafa'a mongko ngilangake sinten Allah Ta'ala maha luhur Allah anhum saking ahlul balad. Masya Allah. Ngilangake apa? Al balaa ing bala. Di mana suatu negara, suatu kampung, suatu wilayah dibaca surah Yasin, dibacakan surah Yasin, atau dibaca tafsirnya surah Yasin, maka Allah akan hilangkan dari penduduk itu al-bala. Mudah-mudahan dengan ngaji tafsir ini, bagi pecinta membaca surah Yasin semakin kuat keimanannya bahwa surah Yasin itu dahsyat keistimewaannya, dan semoga Allah segera mengangkat bala di negara kita, khususnya di seluruh dunia umumnya, yakni bala musibah penyakit corona. Wal qata wal qahata wal qahtalan ngilangake paceklik utawa kalau bahasa sekarang krisis. Wal ghalaalan larang panganan, mahal semua harga pokok. Wa ta'unalan penyakit taun. Penyakit taun, zaman dulu penyakit taun, kalau sekarang virus yang melanda adalah virus corona. Wal waba alan pagebluk. Pagebluk itu suatu musim kematian, pagi sehat, tiba-tiba sorenya meninggal dan kita nggak tahu sebabnya. Zaman dulu belum kedeteksi. Nah, kalau sekarang kan banyak, pasti dilarikan ke corona. Wal mardolan sakit. Kenapa? Bi haromatiha kelawan kemuliaane
surah Yasin. Itu semua karena kemuliaannya surah Yasin, Masya Allah. Maka sangat-sangat penting membaca surah Yasin. Semoga wabah, penyakit dan semuanya itu dihilangkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man utai sapane wong iku qara'a maca kono sapa man ha ing surah Yasin fil laili ing dalam waktu bengi. Barang siapa yang baca surah Yasin di malam hari, yakunu mongko ana kono ahluhu, ahline man, keluargane man, fi amanillahi taala iku ing dalem panjagane Allah taala, ing dalem pangreksane Allah taala. Barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, misalnya habis sholat Isya atau sebelum tidur baca surah Yasin terus tidur, maka Allah akan jaga yang membaca dan keluarganya itu dari segala macam bahaya ila subhi tumeka maring waktu subuh, insyaallah. Berikutnya wa idza quri'at lan nalikane den waca kono apa surah Yasin alal mayyiti ing atase mayit, orang yang sudah mati kok dibacain surah Yasin, dikirimin surah Yasin. Itu apa sih manfaatnya? Masa nyampe? Nah, sering ada yang tidak sependapat karena memang belum tahu. Apa itu? Ketika orang meninggal atau mayit dibacakan surah Yasin, apa khasiatnya? Khuffifat mongko den entengake anhu saking mayit kono apa adzabul qabri, siksa kubur. Jika mayit dibacakan surah Yasin, maksudnya membaca surah Yasin dihadiahkan kepada mayit, maka ketika mayit itu termasuk ahli kubur, maksudnya ahli adzabil kubur, dapat siksa kubur karena kesalahan dan dosanya, maka bisa diringankan siksanya. Terlebih kalau tidak termasuk ahli adzabil kubri, dia tidak mendapatkan siksa di alam kubur karena amal baiknya, masih dikirimin surah Yasin, berarti surah Yasin itu menjadi pelipurnya, menjadi penghiburnya, menjadi temannya, Masya Allah. Atau menjadi bagian dari menambah kemuliaannya di alam barzah sana, Masya Allah. Makanya bersyukur kita bisa membaca surah Yasin, bersyukur kita mengetahui ilmunya, khasiat atau fadilah surah Yasin, yang sehingga seandainya orang tua kita tidak ada, sudah meninggal, kita bisa hadiahkan hadiah yang terindah, bacaan Al-Quran. Kalau toh memang mampu membaca Al-Quran seluruhnya, tapi kalau tidak, minimal kita baca surah Yasin, kita hadiahkan kepada orang tua yang tercinta, kepada guru kita yang tercinta, sebagai hadiah yang terindah. Kana mongko ono, ing kanal lamun ono kono sapa mayit ono iku min ahlil adabi, setengah sangking ahlil adab. Jika mayit itu memang termasuk ahlil adab, maksudnya mendapatkan siksa kubur, maka diringankan. Wa illa lamun ora kono sapa mayit tidak termasuk ahli adab, karena amal baiknya banyak yang akhirnya dia termasuk bagian dari orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ya fatakunu mongko ana kono apa hadis surah Yasin fi rauhi ing dalem ruhe mayit, wa rohatihi lan kepenake mayit iku ziyadatan dadi tambahan. Ketika dia tidak termasuk ahlil azab, maka dibacakan surah Yasin, dihadiahi surah Yasin akan menambahkan rohnya, menambahkan kemuliaan terhadap rohnya si mayit itu. Li'annal qabra, krana sak temene kuburan iku raudhatun,
dadi pertamanan min riyadil jinan, saking piro-piro pertamanani surga. Karena alam kubur itu ada kalanya raudhah, pertamanan min riyadil jinan. Kan sering doakan Allahumma ja'al qaburaha, kalau perempuan, kalau mayatnya laki-laki Allahumma ja'al qaburahu min raudhah min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya ya Allah seperti pertamanan dari pertamanan surga. Atau au hufratan, utawa jadi lowangan min hufratin niron, dari piro-piro lowangane neraka. Bisa jadi itu bagian dari lembahnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau lembahnya neraka berarti penuh siksa. Ini beberapa keterangan tentang hikmah atau khasiat surah Yasin.